Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ilestari dengan NIM 90501230099. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ekonomi makro Islam. Baik, yang pertama pengertian makroekonomi. Yang pertama, menurut Samuelson, ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara komprehensif dan menyeluruh atau berfokuskan pada keseluruhan mekanisme ekonomi. Yang kedua, menurut Adi Warman, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari secara keseluruhan termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan serta penggunaan faktor produksi secara efisien. Yang ketiga, menurut M. Amanan, ekonomi makro adalah ilmu sosial yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang keempat, menurut Hazanus Zaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan, ajaran, dan aturan syariat yang mencegah penipuan dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya yang mendatangkan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka memenuhi kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Selanjutnya, masalah ekonomi secara umum. Masalah ekonomi itu sendiri terdiri dari dua, yaitu adanya kelangkaan dan adanya pilihan. Di sisi lain, terdapat 4 masalah ekonomi. Di antaranya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Indonesia termasuk negara yang pertumbuhan ekonomi yang cukup, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di kisaran 5,0% sampai dengan 5,2%. Yang kedua, pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran mencapai lebih dari 4,5 khusus pengangguran terbuka, sedangkan secara keseluruhan mencapai 8% dari 280 juta jiwa. Yang ketiga, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu secara keseluruhan. Ada 3 tingkatan inflasi, yaitu inflasi tingkat rendah, tingkat sedang, dan inflasi tingkat hyper. Di mana tingkat hyper ini pernah dialami oleh salah satu negara di Eropa Tenggara, yaitu Yunani, di mana inflasi ini terjadi pada tahun 2012 mencapai kurang lebih dari 200%. Yang keempat, depresiasi nilai tukar rupiah. Depresiasi nilai tukar rupiah adalah penurunan nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing yang terjadi di pasar uang. Selanjutnya, solusi permasalahan ekonomi. Ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah terkait pendapatan dan pengeluaran atau pembelanjaan negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral yang fokus pada suku bunga dan uang yang beredar. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan adalah kebijakan yang dijadikan sebagai solusi alternatif dalam mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi makro Islam. Yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi terdiri dari sosialisme Islam, kapitalis, paradigma, syariah, ekonomi pasar, basis. Tidak ada pemilik pribadi, manusia muslim, manusia ekonomi, landasan filosofi. Yang kedua, prinsip ekonomi makro Islam terdiri dari yang pertama, kerja, kedua, kompensasi, ketiga, efisiensi, keempat, profesional, kelima, kecukupan, keenam, pemerataan kesempatan, ketujuh, kebebasan, kedelapan, persaingan, kesembilan, keseimbangan, dan kesepuluh, solidaritas. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro yaitu uang tidak penting yang diutamakan harga relatif, sedangkan ekonomi mikro uang penting atau nominal price. Ekonomi makro memperhatikan utility atau nilai guna. Ekonomi mikro memperhatikan faktor produksi. Ekonomi makro berbicara individu maupun penjumlahan. Yang ekonomi mikro berbicara tentang individu, perusahaan, dan rumah tangga. Ekonomi makro, pemerintah sebagai pembeli dan penjual besar serta sebagai regulator. Ekonomi makro, keputusan individu. Ekonomi mikro, keputusan agregat. Selanjutnya, indikator ekonomi makro Islam ada
ada beberapa indikator makro Islam, diantaranya itu yang pertama PDB atau produk domestik bruto. PDB atau produk domestik bruto mencakup konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, ekspor, pajak, dan subsidi. Yang kedua, inflasi. Inflasi mencakup indeks harga konsumen, yaitu angka yang menunjukkan tingkat harga dalam komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga, pengangguran. Yang keempat, pendapatan nasional. Yang kelima, ketimpangan pendapatan. Keenam, sektor keuangan. Ketujuh, neraca pembayaran. Yang kedelapan, kurs valuta asing atau nilai tukar. Yang kesembilan, kemiskinan. Yang terakhir, perkembangan daerah. Baik, itu saja. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.